Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wa fil akhirin. Para pemirsa YouTube yang budiman, bertemu lagi dengan saya. Sharing-sharing saja. Ternyata ada hari ibu, tanggal 22 Desember. Itu hari ibu. Hari bapak tidak ada ya. Hari ibu. Karena ibulah yang melahirkan kita ya. Ya, kita punya ibu, punya bapak ya. Ada yang tidak ada bapaknya ya, seperti Nabi Isa alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Secara umum ya manusia ada ibunya, ada bapaknya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Para pemirsa yang berbahagia, manusia diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Baik orang tuanya ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Nah, kalau masih hidup berbuat baik, pengertian kita ya bertutur sapa yang baik, mengikuti perintah-perintah, nasihat orang tua yang baik-baik. Nasihat orang tua harus diikuti, kecuali nasihat itu dimaksudkan untuk mensekutukan Allah, ya tidak boleh mengikuti.
Ya dalam Al-Quran juga disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau orang tua memaksa atau mengajak menyekutukan Allah, jangan diikuti, tetapi tetap bergauli di dunia dengan baik. Bagi yang hidup seperti itu. Bagaimana berbuat baik dengan yang sudah meninggal? Ya, gunakan harta warisannya untuk kebaikan. Untuk amal soleh. Ya, atau untuk modal untuk berbuat amal soleh, gunakan. Ya. Juga doakan ya, jika bisa ya setiap hari ya, dengan satu doa. Misalnya saja salah satu doanya adalah membaca Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya seperti itu. Nah, kita pun hidup di dunia kan terbatas, mendoakannya di dunia juga terbatas. Yang terbatas itu kalau kita juga tidak mau, lalu siapa yang mau mendoakan orang tuanya? Itu ya. Ada hadis ya, yang artinya begini: apabila anak Adam, ya manusia anak Adam itu ya, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah itu otomatis kalau dulunya waktu hidup itu suka beramal, amal jariah, lah masih ada pahala dikubur. Ingat ya, dikubur itu waktunya panjang ya. Akan dibangkitkan setelah kiamat. Nah kiamatnya kapan? Masih panjang ya. Jadi di dalam kubur masih mendapat amal baiknya itu 3 perkara, otomatis amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Nah kalau ini dua-duanya kan dilakukan oleh yang sudah meninggal itu, tetapi ketika masih hidup di dunia ya, beramal jariah kah? Punya ilmu yang manfaat kah? Gitu. Nah lalu atau anak soleh yang mendoakannya, punyakah anak soleh? Gitu. Atau kita sebagai anak, apakah kita itu soleh? Gitu ya. Merasa soleh, ya semoga soleh para pemirsa ya, tentu saja begitu. Semoga kita semua sebagai anak, meskipun rambutnya sudah putih seperti saya ini, sebagai anak kan terhadap orang tua ya, semoga menjadi anak yang soleh,
salah satu cirinya kan mau mendoakan. Ya setiap hari doakanlah kedua orang tua dengan doa yang tadi saya bacakan, yakni Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dengan doa lain, ya. Oh, tadi apa itu artinya? Artinya, ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelas kasihlah kepada mereka berdua seperti mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu kecil. Pada waktu kecil itu kan orang tua ikhlas, ya, membesarkan, mendidik, ya, menjaga, ya, memberi kasih sayang, ikhlas, ya, seperti itu. Atau dengan bacaan doa lainnya, misalnya dengan membaca begini, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau membaca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, untuk bapaknya karena ada hu ya, jadi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, untuk ibunya, ya, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, silakan pilih, atau doa-doa yang lain pakai bahasa Jawa juga boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, ampuni salah dan dosa kedua orang tua saya selama hidup di dunia, amin, gitu misalnya, ya. Atau ya Allah, ampuni salah dan dosa ayah dan ibu saya selama di dunia sampai akhirat nanti, dan masukkan surga bi ghairi hisab la azab. Nah, misalnya begitu, ya, tanpa dihisab, tanpa diazab, langsung masuk surga. Ya, kalau Gusti Allah mengabulkan, ya bisa saja terjadi. Ya, karena terbatas waktu, ya, saya batasi waktunya untuk tidak panjang-panjang. Ya, sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan. Ya, untuk sharing, ya, bukan saya menggurui, saya orang biasa seperti saudara-saudara, ya, semua itu. Nanti lebih baik kalau ingin mendetail, ya tanya pada kiai atau ulama, ya. Itu saya hanya sharing saja, ya. Semoga bermanfaat. Karena itu kalau ada salah dan kurangnya dari saya, kurang fasih dalam membaca, ya, kurang jelas dalam menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.